Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini sengaja Pak Adian berikan video agar kalian bisa mempelajari kembali apa yang sudah dijelaskan mengenai teks deskripsi. Minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan bagaimana sih gambaran dari teks deskripsi itu kalau dibuat video atau dibuat teks. Nah, sebelum nanti kita ada penugasan untuk membuat teks deskripsi yang full, yang penuh secara utuh, nah pelan-pelan nanti kita perdalam lagi pengetahuan kita yang berkaitan dengan teks deskripsi. Yang belum ikut mengenai teori teks deskripsi, mengenai pembelajaran teori teks deskripsi, bisa simak video ini baik-baik ya. Oke, di sini ada video. Nah, sebelum kita simak videonya, Pak Ardian akan berikan link videonya di deskripsi grup, deskripsi video ini. Nanti bisa kamu buka sendiri. Intinya video ini memberikan gambaran tentang Taman Langit WH Sky yang ada di Patuk. Oke, setelah kamu nonton video itu, yang kedua simak dulu teks berikut tentang Malioboro. Jelas ya? Siapa sih orang Indonesia, khususnya orang Jogja, yang tidak kenal dengan Malioboro? Malioboro sering disebut sebagai pusat wisata kota Jogja. Malioboro merupakan sebuah jalan yang ada di pusat kota Jogja. Meskipun hanya nama sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang tinggi sehingga membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal maupun mancanegara serta memiliki sangat banyak arti kehidupan. Karena di sepanjang jalan Malioboro banyak sekali berbagai macam tempat wisata yang bersejarah yang dapat dikunjungi para wisatawan. Mulai dari Keraton Jogja, Titik Nol, Pasar Tradisional Beringharjo. Oleh karena itu, Jalan Malioboro menjadi salah satu jalan utama yang ada di kota Jogja. Terdapat berbagai macam mal, toko tua, hotel, dan beberapa kantor dinas yang ada di pinggiran Jalan Malioboro. Oke, setelah menonton video tentang WH Sky dan membaca satu paragraf tentang Malioboro, kalian harusnya sudah mempunyai gambaran apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Nah, informasi baru apa yang kamu dapatkan? Minggu kemarin ini kita sudah bahas lewat diskusi di Zoom ya. Setelah nonton video itu dan baca teks, apa yang kamu dapatkan? Ada yang bilang kalau ada kulinernya Pak, ada tempat wisatanya, oke, ada toko-tokonya, oke, ada wisatawan, oke. Informasi-informasi itu adalah informasi dari sebuah deskripsi, baik deskripsi video ataupun deskripsi teks. Nah, ini ada becaknya di Malioboro ya. Kalau becak, kita akan menemukan banyak sekali becak-becak yang bisa digunakan oleh para wisatawan. Terus, nah ini ada turis juga, baik di Malioboro maupun di WH Sky, pasti kita ketemu dengan turis, wisatawan, baik dari dalam negeri, dari Indonesia sendiri, ataupun dari luar negeri. Nah, terus kuliner, makanan, apa yang khas, pasti ada restonya. Di Malioboro biasanya orang suka lesehan. Kalau di WH Sky ada restonya. Nah, menu-menu di resto itu apa? Nah, itu ada, itu kemarin ada yang jawab ada spot yang bagus Pak untuk fotografi atau untuk foto-foto. Nah, itu juga. Terus, nah ya Sky kita bisa melihat lampu-lampu kalau malam hari ya di lampu-lampu kota Bantul dan kota Jogja. Lampu-lampu daerah Bantul dan kota Jogja. Nah, di deskripsi nanti kita pelan-pelan akan mempelajari 5 hal: pengertian teks, ciri-ciri teks, fungsi teks, jenis teks, dan struktur teks. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks dulu dan ciri-ciri teks.
Oke, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, bisa berupa orang, tempat, atau peristiwa. Ya, contoh dua dari Pak Ardian tadi di depan, Hihaskai dan Malioboro itu contoh deskripsi tempat. Ya, Hihaskai dan Malioboro itu contoh deskripsi tempat. Deskripsi apalagi Pak yang bisa? Banyak, orang juga bisa dideskripsikan. Peristiwa juga bisa dideskripsikan, tumbuhan juga bisa, hewan juga bisa, hampir semua hal bisa dideskripsikan, ya. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Oke, teks deskripsi ditulis dengan pengamatan, pendengaran, penciuman, dan perasa. Intinya, indera pernah mendengar atau pernah belajar indera di dalam manusia kan, indera 5 indera manusia. Pengamatan, pendengaran, penciuman, perasa. Harusnya satu lagi ada peraba. Nah, teks deskripsi ditulis dengan 5 indera ini. Penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Penglihatan dengan apa? Mata. Pendengaran dengan telinga. Peraba dengan kulit. Penciuman dengan hidung. Serta perasa itu dengan lidah. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu, kamu perlu memanfaatkan 5 indera yang ada di dalam dirimu untuk mengetahui informasi-informasi dari sebuah objek. Objek itu sesuatu yang kamu deskripsikan. Oke, ciri-cirinya kemarin ya, ciri-ciri teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu. Jadi kalau ditanya ciri-ciri deskripsi menggambarkan sesuatu. Oke, kemudian menggunakan indera, banyak menggunakan kata sifat. Sifat itu contohnya cantik, indah, berwarna putih, terus ya banyak sekali lah sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah objek yang dideskripsikan. Kemudian bahasa baku karena teksnya non-fiksi. Jadi bahasanya yang digunakan itu bahasa yang benar-benar baku dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian menjelaskan objek secara terperinci. Oke, next. Fungsi teks deskripsi, ada 2 fungsi. Yang pertama menggambarkan objek, menggambarkan bisa manusia, bisa tempat, bisa hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, memerinci suatu hal. Memerinci itu maksudnya menggambarkan secara detail. Kalau kamu mau mendeskripsikan Pak Ardian, berarti kamu harus memerinci rambutnya, matanya, hidungnya, mulutnya, kulitnya, semuanya. Itu namanya memerinci. Oke, nih misalnya ya, contoh Pak Ardian punya orang, gambar orang yang ada di depan itu. Nah, kamu bisa menggambarkan atau menuliskan identitasnya. Siapa sih namanya? Nah, siapa nama panjangnya, siapa nama panggilannya, ulang tahunnya tanggal berapa, tempat tinggalnya di mana, itu identitas. Terus kamu bisa deskripsikan juga wajahnya. Bagaimana bentuk pipinya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana bentuk matanya, dia pakai kacamata apa enggak, rambutnya warnanya apa. Nah, itu bisa dideskripsikan juga. Terakhir kamu bisa mendeskripsikan tubuhnya. Tinggi badannya mungkin, berat badannya mungkin, atau yang lain. Baiklah, sekarang Pak Ardian mau memberi contoh. Nah, ini sudah ada sebuah gambar. Dari gambar ini kalian harusnya bisa membuat sebuah deskripsi mengenai seorang tokoh. Nah, apa saja yang harus dideskripsikan ketika kita hendak atau ketika kita mau mendeskripsikan seseorang atau tokoh atau siapapun itu? Ya, yang pertama bisa mendeskripsikan identitasnya. Sudah tahu semua ya siapa yang ada di tokoh ini ya. Nama lengkapnya ternyata Joko Widodo. Biasanya beliau dipanggil Pak Jokowi. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Tanggal lahirnya 21 Juni 1961. Sekarang umur beliau berarti 59, benar ya? Oke, terus apalagi yang bisa dideskripsikan tentang seseorang? Fisiknya. Oh, ternyata beliau ini berbadan tinggi. Terus badannya tidak terlalu gemuk, tapi tidak terlalu kurus juga. Bisa masuk kategori kurus juga. Dan selalu tampil rapi. Bisa dilihat ya kalau pas masuk TV atau pas
ada di berita di koran, itu beliau selalu berpakaian yang sangat rapi. Lanjutnya, nah bisa juga mendeskripsikan pekerjaannya. Nah kalau belum bekerja Pak, oh ya sekolahnya bisa, atau dia kesibukannya ngapain kesehariannya. Nah kalau Pak Jokowi Dodo ini pekerjaannya dia adalah Presiden Indonesia yang ketujuh. Terus pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pernah juga menjadi pengusaha mebel. Nah itu boleh dideskripsikan. Terus apalagi yang bisa dideskripsikan? Nah, hobi atau kebiasaan. Ternyata Pak Joko Widodo ini mempunyai hobi suka baca buku dan komik. Nah, komik apa? Nah, boleh kamu cari di Google kira-kira komik apa yang suka dibaca Pak Jokowi. Boleh mencantumkan atau menjelaskan hobi seseorang di situ. Terus jika berbicara sangat santun dan lembut, kelihatan ya kalau misalnya beliau memberikan pidato, memberikan sambutan itu pemakaian bahasanya sangat lembut dan sangat santun. Kemudian tegas dalam mengambil keputusan. Nah, ini contoh yang bisa kamu pakai ketika nanti Pak Ardian beri instruksi untuk mendeskripsikan seseorang, ya. Ketika untuk mendeskripsikan seseorang. Nah, ini contoh ketika kamu akan mendeskripsikan seseorang, bisa mendeskripsikan identitas, bisa mendeskripsikan fisik itu yang terlihat oleh mata, bisa mendeskripsikan pekerjaan, bisa mendeskripsikan hobinya. Kalau yang awal tadi Pak Ardian memberi contoh deskripsi tempat tentang HH Sky dan Malioboro. Nah itu boleh dideskripsikan tentang suasananya, keramaiannya, masakannya, apa saja yang ada di situ. Terus banyak lokasinya, itu banyak ya. Kalau orang, kamu bisa mendeskripsikan identitas, fisik, pekerjaan atau sekolah, hobinya, ya. Oke, sudah jelas ya, sudah ada gambaran bagaimana mendeskripsikan seseorang atau mendeskripsikan tempat. Next. Nah, sekarang coba kalian buat deskripsi tentang salah seorang yang kamu kagumi. Bebas. Informasi-informasinya boleh kamu cari di Google. Pak, lah kalau saya mendeskripsikan ibu saya, Pak, saya kagum sama ibu saya, boleh. Berarti kamu harus mencari informasi dari wawancara atau bertanya langsung ke ibumu. Atau Pak, lah saya itu Pak, pengen mendeskripsikan artis atau pahlawan nasional Pak, boleh. Berarti kamu harus mencari informasi melalui Google, ya. Instruksinya Pak Ardian bebas, silahkan deskripsikan satu orang saja. Tidak perlu dibuat teks, buatlah bagan atau buatlah mind mapping, peta konsep seperti contoh di Pak Joko Widodo ini, ya. Boleh identitasnya, fisiknya, pekerjaan atau hobinya. Kalau artis ya dia pernah main film apa, atau dia kalau penyanyi ya dia menyanyikan lagu apa, boleh ya. Pak Ardian beri kebebasan itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas silakan ditanyakan via WhatsApp. Pak Ardian tunggu hari ini, silakan nanti kalau sudah selesai difotokan, dikonsultasikan, tanyakan ke Pak Ardian. Itu aja ya untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita lanjutkan materi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.